Pernah lihat nggak sih sebuah bisnis yang kelihatannya sukses banget dari luar, tapi pas kita intip ke dalam, kok rasanya rapuh dan kacau balau? Nah, sering banget masalahnya itu bukan di produk atau timnya loh, tapi ada di pemimpinnya yang cara berpikirnya masih nyangkut di masa lalu. Kali ini kita bakal bahas tuntas kenapa seorang pemimpin itu wajib berevolusi, atau kalau nggak ya siap-siap aja organisasinya bakal lenyap. Oke, kita mulai dari sebuah kebenaran universal. Ribuan tahun yang lalu, seorang filsuf Romawi, Cicero, udah bilang kalimat ini. Dan rasanya, makin kesini, makin relevan aja. Perubahan itu satu-satunya hal yang pasti. Dan inilah medan perang utama buat setiap pemimpin. Bisa beradaptasi atau siap-siap tersingkir. Sekarang kita coba bedah satu kasus nyata ya, sebuah cerita peringatan tentang gimana kesuksesan itu bisa jadi pisau bermata dua. Di satu sisi bisa bikin bisnis tumbuh, tapi di sisi lain bisa membunuhnya pelan-pelan. Coba bayangin deh, ada toko pakaian yang sukses, namanya Toko Pakaian Harmoni. Tapi ini bukan sekedar tempat kerja biasa. Buat pemilik dan karyawannya, tempat ini tuh udah kayak rumah kedua, sebuah keluarga besar. Pemiliknya dihormati banget, dekat sama semua orang, dan benar-benar jadi pusat dari segalanya. Di awal-awal, karyawannya cuma sekitar 80 orang. Kebayangkan suasananya personal banget. Bosnya itu bukan cuma hafal nama semua karyawannya, tapi juga tahu cerita di balik nama itu. Kepemimpinan yang benar-benar nyentuh ke hati. Dan boom, bisnisnya meledak. Cuma dalam 1 dekade, toko pakaian Harmoni ini tumbuhnya pesat luar biasa. Yang tadinya cuma toko keluarga kecil, sekarang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, pertumbuhan secepat kilat ini seringkali datang dengan biaya yang mahal. Jumlah karyawannya bengkak jadi lebih dari 300 orang, dan mereka tersebar di 8 cabang yang beda-beda. Wah, ini skalanya udah berubah total, dari yang puluhan jadi ratusan, dari satu lokasi jadi di mana-mana. Tapi ironisnya di sini nih, duit sih ngalir terus, keuntungan meroket. Tapi di belakang layar, fondasi perusahaannya mulai retak. Manajer-manajer antar cabang malah saling sikut, bukannya kerja bareng. Pemborosan di mana-mana. Semangat kekeluargaan yang dulu jadi kekuatan utama, luntur. Budaya perusahaannya jadi kaku dan mandek. Sampai akhirnya seorang teman ngasih masukan yang jelek banget. Kalimat ini nusuk langsung ke jantung masalahnya. Intinya gini, perusahaannya sih udah berhasil naik kelas jadi besar, tapi cara pikir dan cara mimpin si bosnya masih ketinggalan di level toko kecil. Jadi, ini dia inti masalahnya. Yang kita sebut pola pikir toko kecil itu adalah kondisi di mana seorang pemimpin tetap pakai cara-cara lama yang dulu mungkin efektif, tapi sekarang malah jadi batu sandungan. Gaya yang serba personal, kontrol terpusat ke dia semua, sistem yang serba informal, itu mungkin jalan buat 80 orang, tapi buat 300 orang lebih, wah itu rasa bencana. Perusahaannya udah berubah, pemimpinnya belum. Cerita tadi itu bukan cuma soal satu perusahaan loh, itu cerminan dari tantangan yang dihadapi semua pemimpin. Karena kita semua suka nggak suka lagi digempur sama 3 gelombang perubahan raksasa yang terus-menerus membentuk dunia kita. Yuk kita kenalin apa aja ketiganya. Oke, jadi ada 3 kekuatan besar nih. Pertama, itu perubahan alami. Ya contohnya kayak tadi, tim yang tadinya kecil jadi gede. Kedua, perubahan teknologi yang revolusioner. Wah, ini sih jelas banget ya, contohnya AI yang lagi heboh. Dan yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Misalnya, ekspektasi karyawan zaman sekarang soal work-life balance kan beda banget sama generasi sebelumnya. Coba deh kita ingat-ingat lagi soal teknologi. Dulu kita ngetik pakai mesin tik, terus muncul komputer, itu udah mengubah segalanya. Sekarang, kita udah ngomongin kecerdasan buatan alias AI. Kecepatannya gila banget kan? Ini udah bukan lari lagi, tapi lompat. Pemimpin yang nggak bisa ngikutin, ya siap-siap aja jadi fosil di era digital. Oke, kita semua setuju. Perubahan itu pasti ada. Tapi pertanyaannya, kenapa rasanya kok susah banget ya ngajak orang berubah? Kenapa bahkan di tim yang paling hebat sekalipun, selalu aja ada yang kayak ngerem? Nah, mari kita selami sedikit sisi psikologis di balik penolakan ini. Perhatiin baik-baik ya, soalnya penolakan ini seringnya nggak kelihatan. Ada yang modelnya mengabaikan, pura-pura nggak denger aja. Ada yang menolak terang-terangan, biasanya karena udah terlalu nyaman sama cara lama. Terus ada yang minimalis, iya-iya aja sih disuruh berubah tapi ngerjainnya setengah hati. Dan yang terakhir, ada juga yang milih buat pergi atau resign karena ngerasa udah nggak sejalan lagi. Nah,
Ini dia poin krusialnya. Perubahan itu nggak bisa dipaksa-paksa. Perubahan yang beneran awet dan ngefek itu harus tumbuh dari dalam. Jadi ini bukan soal perintah dari atasan, tapi soal gimana caranya kita bisa menginspirasi keyakinan itu di hati setiap anggota tim. Terus gimana caranya? Gimana caranya kita beralih dari sekedar manajer yang jaga gawang, jadi seorang pemimpin yang jadi agen transformasi? Tenang, ini dia panduan praktisnya dalam 5 langkah. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, kenali musim organisasi Anda. Lagi butuh lari kencang atau lagi butuh pemulihan? Strateginya beda. Kedua, bangun narasi yang positif. Ubah rasa takut jadi sebuah petualangan baru yang seru. Ketiga, bentuk tim perubahan, karena Anda nggak bisa jalan sendirian. Keempat, perbarui sistem yang udah usang. Jangan biarin aturan lama jadi penghambat masa depan. Dan yang paling penting, kelima, libatkan semua orang. Jadikan perubahan ini misi bersama, bukan cuma perintah dari atas ke bawah. Nah, dengan langkah-langkah tadi, kita sampai ke inti dari kepemimpinan modern. Ini bukan lagi soal mengelola hal-hal teknis, tapi ini soal menjawab panggilan sejati seorang pemimpin di tengah dunia yang terus bergejolak. Jadi, pemimpin transformatif sejati itu gimana sih? Dia itu penentu arah, bukan cuma operator mesin. Dia memandu orang melewati badai perubahan, bukan malah lari darinya. Dan dia itu cerdas, bisa pakai alat-alat baru kayak teknologi, tapi tujuannya tetap untuk melayani sesuatu yang lebih besar dan abadi. Kutipan yang dalam banget ini ngingetin kita soal inti dari perubahan itu sendiri, sebuah proses pembaharuan. Ini adalah kesempatan, bukan cuma buat memperbaiki yang rusak, tapi buat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi sekarang pertanyaannya kembali kepada Anda. Di tengah dunia yang nggak pernah berhenti bergerak ini, apakah Anda siap untuk melepaskan pola pikir toko kecil dan mengambil peran sejati Anda sebagai seorang agen perubahan?